mungkin dia bisa ke di Allah. Berapa harganya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi walaupun Rasulullah SAW hadir malam hari ini, insyaallah kita akan bicarakan. Maka dia minta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man shalla diiringi tertulis sepanjang Tuhan 2 rakaat. Tunggu ini sudah berikut hadir. Tunggu ini Yolodina pada suri jawab-jawabannya sebelum beranjak dari rumah menuju pekerjaan kita, maka kemudian hadirkan Allah dulu. Hadirkan Allah sebagai penuntun kita. Syarif wa bagi di jama Rasulullah berlaku hadir di dalam ya Rasul di jadi babaran ke Indonesia syariah Allah Ta'ala. Maka kunci pertama yang harus kita pahami, Allah Al-Wahhab. Kalau tidak salah kita sudah pernah bicarakan ini. Karena walaupun hari ini kalau saya hitung ini ketiga kalinya saya hadir membawakan pengajian di masjid ini. Allah Al-Wahhab, satu-satunya zat yang maha mengatur lalu lintas rezeki, tidak lain adalah Allah. Allah Ar-Razzaq wa la tarba bidalik. Kalaulah Allah yang maha mengatur lalu lintas rezeki, maka sepatutnya kita ikut aturan Allah. Yang sekiranya ada orang yang mengatur rezeki kita, bahwa tadi merakibui, tentu kita ikut aturan orang tua kita. Kita yakin maka di Allah Ta'ala memberikan, maka mesti diketok-ketok babana Allah Ta'ala tuka-tuka ini. Pintu-pintu rezeki Allah Subhanahu wa Ta'ala mesti diketuk-ketuk dulu. Saya ambil contohnya mas sekalian. Kalau kita bertamu di rumah orang, yang juga kita bertamu di bulan September, lalu kemudian letuk ini bulan serentak, tamat ini gak ada semua perisai. Sampai kemudian kita masuk langsung ke dapurnya, tinggalnya semua ketok-ketok, tinggalnya semua perisai. Kira-kira bagaimana perasaannya tuan rumah tersebut? Kalau ada orang yang masuk di rumah kita tanpa ada salam, tanpa ada ketuk-ketuk pintu, tiba-tiba tanam bahwa lentu di dapur retak, kira-kira bagaimana perasaan kamu? Beginilah keadaannya. Setiap hari kita mencari rezeki dari Allah. Apa boleh proses sampai subuh masuki boleh bulan. Tetapi pertanyaannya, pernahkah kita ini menutup pintu-pintu rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kalau tidak, maka boleh jadi inilah sebabnya rezeki kita kurang berkah. Bagi surah itu hadir sebab dia tiba-tiba Allah Ta'ala sebentar alaihi wa sallam. Maka Nabi tuntun kita lingi-lingi sepanjang donakan tuka ini. Dia pada suri bulana, dia pada berangkat lo di jaga-jaga, ataukah kemudian kalau mengharuskan berangkat terlalu pagi, belengnya
puasa sebanyak 2 hari terlambat nih, tidak apa-apa kita sholat 2 hari di tempat pekerjaan kita sebanyak 2 hari di kantor. Siaga angkana di Allah Ta'ala yang kedua rakaat ketuke ini harganya di hadapan Allah lam yuktab bilal ghafilin. Allah tidak akan catat kita sebagai hamba yang lupa di hadapan Allah. 2 rakaat ketuke ini dia catat di Allah Ta'ala sebagai ada tak keluar Allah Ta'ala. Berarti sekiranya kita melewati 1 hari tanpa sholat 2 rakaat, itu berarti bahwa kita ini tercatat sebagai hamba yang lupa kepada Allah. Kalau kita lupa kepada Allah, yang lupa Allah Ta'ala, kira-kira Allah lupa kita tidak? Aku tanya kamu, yang sudah lupa Allah Ta'ala, kira-kira dan lupa Allah Ta'ala. Adakah Allah pernah lupa dengan kita? Tidak. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fadkuruni ankurkum washkuruni wa la takfurun." Fadkuruni berasal dari kata-kata zikrun. Zikrun itu kadang-kadang kita maknai zikir. Wasikri subhanallah subhanallah subhanallah, alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah, Allahu akbar. Semuanya itu pun juga zikir. Mengaji pun juga zikir di hadapan Allah. Fadkuruni makna sesungguhnya zikr itu adalah ingatan. Fadkuruni ini mengarang karena sebuah adalah ankurkum, lebih dihawi kerana yang boleh geraka sentimenlik saya ingat 1 jam, yang boleh geraka sejam saya ingat selama 1 hari, yang boleh geraka sesok saya akan ingat sampai berbulan-bulan, sampai bertahun-tahun, bahkan datang mati seluruh lagi mungkin hari itu kita lebih dibolehkan. Fadkuruni ankurkum. Jangankan orang yang ingat kepada Allah, tahu dia ibadah di negara Allah Ta'ala, di negara Allah Ta'ala. Adakah orang-orang yang tidak pernah sholat hari ini tidak dikasih makan oleh Allah? Yang kuat orang di Allah Ta'ala, kira-kira dia kira-kira anda di Allah Ta'ala, agar dia diberi hidung-hidung di Allah Ta'ala. Tetap saja jemaah sekalian, tetapi posisinya Allah pada saat itu adalah Ar-Razzaq wa la ta'ala wa firidali. Tiga kena kesilingan kafir isi bawah selagi teman-teman orang-orang beriman dan tidak beriman kepada Allah, Ar-Razzaq tetap saja dibagikan rezeki oleh Allah. Maka yang kedua sebanyak 2 rakaat ketuke ini tetap tidak dimulakan, tetap saja jemaah. Tetapi ingat pintu-pintu keberkahan yang mau kita ketuk. Jemaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, lagi-lagi pandang lagi 2 rakaat ketuke ini, maka lam yuktab minal ghafilin, tidak akan dicatat oleh Allah sebagai hamba yang lupa kepada Allah. Berarti yang mereka lagi tuli mereka lagi di Allah Ta'ala, keadaan apapun jamaah sekalian. 2 rakaat kira-kira siaga kelekatan rakaat, sedangkan 2 rakaat tuke ini liwatan tidak kena. Kira-kira berapa harganya di hadapan Allah sekiranya 4 rakaat istiqomah kita laksanakan setiap pagi? Apa kata Nabi?
bal salla arba'a raka'atin lingki tentoga di batang rakam sepanjang Tuhan tuke ini. Siapa di antara kita yang istiqomah melaksanakan 4 rakaat setiap hari, setiap pagi? Apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kataba lahu minal 'abidin, Allah catat kita sebagai hamba yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Posisi kita adalah abdul minal 'abidin. Itulah sembarang atau diberi abdul di bawah tanah, gelar abdul. Salah satu di antaranya hamba yang digelari oleh Allah sebagai abdul adalah Rasulullah. Betul Bapak Raja dan tahu. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Bi 'abdihi ada kata-kata abdul atau yang koi dilaugi kadang-kadang waktu lagi atau berarti betulah apa kau kamu boleh yang waktu lagi atau berarti betulah. Maka siapapun yang menghambakan dirinya kecuali kepada Allah, maka dia akan hina di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang menghambakan dirinya kepada makhluk, maka dia hina di hadapan Allah. Lingi-lingi pakiata yang ada di orang-orang ini hina di hadapan Allah. Lingi-lingi pakiata yang ada di pakai kelak nanti akan ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada Qarun adalah manusia terkaya, tapi dapat kiata dari orang-orang. Nah segala namanya Tuhan lalu ditenggelamkan oleh Allah dalam perut bumi. Lingi-lingi pakaian yang ada di pakai dihilangkan oleh Allah, sebagaimana Fir'aun Allah hinakan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Fir'aun hari ini teman-teman lebih hadir jasadnya watak kalina sampai hari ini dijamin oleh Allah tidak akan rusak. Agak mula di Mesir, di museum, di dalam Al-Quran Allah jamin sampai dunia kiamat tidak akan rusak. Bagi seluruh lebih hadir, ini akan menjadi pelajaran bagi kita. Ternyata Fir'aun inilah sosok manusia dulu yang mengangkat dirinya sebagai Tuhan. Bayangkan, Fir'aun terlahir sebagai anak raja, cawi mencaci raja, cawi mati teman-teman dia akan mencaci raja, cawi mencaci raja, diangkat dirinya sebagai Tuhan, diabadikan dalam Al-Quran. Wa ana rabbukumul a'la, ia adalah sebuah peribatan. Dihidangkan oleh Allah. Lakukan kukui tidak hancur jasadnya. Sebab ini akan menjadi pelajaran bagi kita. Yang kami Fir'aun ialah riolo bahasa kanila kuang bangkukui yang berdiri begini dia keno dia berbicara dia lebih lagi pagi. Berarti memang tidak ada Tuhan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Kata balahu minal 'abidin, dicatat oleh Allah sebagai hamba antar yang beribadah kepada Allah. Fatanrakakum tugas. Tidak sembarang manusia dikatakan abdul, tidak sembarang atau ditanda abdul atah. Tidak pada dilaugi wakadaki atah betulah. Tapi kalau Allah yang mengangkat kita sebagai hamba abdul,
maka posisi kita ini adalah posisi yang tinggi di hadapan Allah. Sebagaimana Nabi waktu namanya wa biraja, Nabi digelari bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila masjidil aqsa abdul. Pagi lematan depan kata surah Nabi Muhammad. Sebab yang kunau bihi wala ta'ala maka di'abdul ata, berarti posisi kita itu mengesahkan Allah di pasewe Allah Ta'ala dek tunggaga di sopa balai cisaladillah Allah Ta'ala dek tunggaga yang tertulungi cisaladillah Allah Ta'ala. Inilah hakikatnya dalam surah Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini ibu aku sumpah, ini tahu aku dulu. Jangan dibalik bu. Kadang-kadang dia mendenci semuanya gitu. Iyyaka na'budu dia beres. Bantu-bantu semuanya gitu. Langsung iyyaka nasta'in. Langsung kita minta tolong kepada Allah. Seharusnya sholat diperbaiki. Apapun masalah kita, akhirnya masalah tak dicari sebanyak. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Sini teman-teman tolong ini mulatan dengan catatan apa? Bis-sabri was-shalah, dua perkara. Yang pertama sabar, yang kedua sholat. Maka lagi boleh itu, tapi dicari sebanyak tak. Di dalam janji jawab lagi, semakin kita perbaiki sholat kita. Pede losoi, pede bakura dale, pede tinggi sudah sebanyak Tuhan. Kelak nanti suatu saat Allah akan kerjakan. Katakan, tunggu ini kata balahu minal abidin. Siaga terus dan terkabur. Balik sunnah lingi-lingi masa sebanyak tungke ini. Sita raka'atan anda rakaat tungke ini. Siaga kira-kira kedah anda rakaat. Apa kata Nabi? Kubiyalahu dari karyum. Allah cukupkan rezekinya di hari itu. Tidak ada yang kurang. Pokoknya Allah cukupkan rezekinya, cukup hari ini. Tidak ada yang kurang. Dalam rakaat tunggu ini. Bukan banyak, terjadi tapi cukup. Sisa ada tu membeli selalu cukup. Makhluk kamu. Kadang-kadang banyak tetapi tidak cukup. Kadang-kadang mata berbicara tak ada kata mata berduit tak dibagi, mata berduit tak dimulai, dulu kota, mati tika pula tak naik di negara tidak merasakan. Tak pernah cukup. Kenapa hadir? Kuncinya ada pada Allah rakaat tunggu ini. Kubiadari kan yaum, Allah cukupkan rezekinya di hari itu. Kalau cukup indah hadir. Loki pandai cukup, loki pandai balik cukup, loki beli motor cukup, loki baku bola cukup, loki beli makan cukup insya Allah pada saatnya nanti. Dicukupkan oleh Allah berwala ada kebarakah dan tanpa maka posisinya Allah di situ. Allah pakai sifatnya Al-Wahhab. Wala ta'ala dan dikhususkan kepada orang-orang yang beriman saja. Sebab kebarakah itu ada berkah. Lam rakaat setiap hari maka Allah cukupkan rezekinya. Makanya tahu-tahu lebih hadir di perisa-perisa ini tak
Yako tuka ini, tuka aso, sabana sedih merajik atau penguki, sabana sedih merisa tutu masusan tuati. Kadang-kadang pekerjaan kita di lomba 7, ada anak di lomba 7 atau hal yang lain di lomba 7. Maka periksa diri kita, oleh agar sepajata. Yang kedua, ganda moga anda neraka tuka ini sepajat Tuhan. Karena ini adalah kunci rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya teman-teman lebih ada apa teman-teman buat memberi yang mungkin dilangkaita baik lesu di bola boleh bolata baik lesu di jawara keluar dari rumah menuju pekerjaannya. Ini aja tahu si tante ke di bola di balik bola baca cerita buku. Anak ibu jadi, anak ibu jadi mereka bersuju di bola tanah. Cukupkan salat Tuhan kita, minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Telur bola tanah. Bayar boleh bola sebanyak mana? Allahumma inkana rizku Allahumma inkana rizkuna fis samai fa'anzilna. Seolah-olah ditarik rezeki memang belegi angkai kesidan lebu kau di langit. Sekiranya rezeki saya ada di langit, fa'anzilna itu akan berseluruh kesibu. Hanya tertawa kali lagi kesibu. Wa inkana fil ardi fa'akhrijna dari ku angkai di tanah. Kalaulah rezeki saya ada di tanah, fa'akhrijna itu akan berseluruh kesibu. Keluarkan ya Allah. Wa ikana ba'ida faqarib la yakun baina kesimpuan baca WKK. Kalaulah jauh ya Allah dekatkan. Wa ikana haram fahallalna. Kalaulah rezeki saya ditakdirkan haram, maka rubahlah ya Allah jadikan rezeki yang halal. Wa ikana mu'assiran fayassirna. Ikhwan belege dan leku kasih masusah untuk akhir kasih lakai ke masuk di bola ke bersama dan disertai dengan kelemahan dan kekurangannya. Fayassirlah, ikhwan mudahkanlah prosesnya. Berdiri janji karena doa-doa kita itu bisa jadi karena berkah dari sholat duha kita. Allah tuntun suami kita, Allah tuntun anak-anak kita untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si teman-teman ya kau bersuami baca pasti diruntun dari kita. Jadi itu ini betul. Sepanjang kita bekerja, karena ini janji Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada yang melanda di muka bumi ini, manusia, jin, hewan, tumbuh-tumbuhan, tidak ada yang melanda kecuali Allah telah tetapkan rezekinya. Pasti kena itu. Makanya rahasia rezeki, posisi Al-Wahhab, wala ta'ala beri dan ia dan ini ukuran faktor itu wala ta'ala Allah tetapkan. Tinggal kita jemput saja. Dalam kajian tasawufnya kita tidak pernah mencari rezeki. Dia dengan siapa dan ini dijemput bang. Sisanya kira-kira kau dari rumah dekat dijemput atau disampah. Apakah berbeda ketika kita ingin mencari rezeki atau menjemput rezeki? Pasti berbeda bro. Yang memasak pagi dan berarti andaikan itu siapa? Berarti rezeki itu tidak ditetapkan oleh Allah. Itu mencari. Kita mencari membabi buta belum tentu dapat, sebab andaikan itu siapa? Tapi posisi ketika kita menjemput inilah Al-Wahhab Allah, maka itu berarti bahwa rezeki itu sudah ada ditakdirkan, tinggal kita jemput.
pinjam uang. Cuma kadang-kadang kita salah. Sebetulnya rezeki kita akan di pelabuhan lagi, tapi mungkin dipasain juga. Si runtuh kira-kira sudah juga. Rezeki kita ini di pasar, tapi dijemput di pelabuhan, pasti tidak ketemu. Nah, bagaimana caranya jamaah sekalian supaya kita menjemput tepat pada tempatnya, minta petunjuk kepada Allah? Salah satunya adalah perbaiki sholat duha kita. Maka sedikit-sedikit Allah berikan petunjuk. Boleh jadi kalau pilo di pamula sudah pada bingung hadir. Boleh jadi Allah karuniakan kita ujian. Ujiannya itu bermacam-macam. Bisa jadi dikurangi rezeki, bisa jadi lawek ilah semua ta'ala. Kadang-kadang disertai dengan kematian, kadang-kadang disertai dengan ujian-ujian yang lain. Kenapa jemaah sekalian? Karena Allah ingin bersihkan kita dulu. Baiklah dibaca di bawah ta'ala. Maka yang kuning lagi lewat tempat dosa tadi, mau tentang Allah ta'ala darah. Siap-siap akan dibersihkan oleh Allah. Dibersihkan. Apa pancing gitu loh kata. Maka kalau kita minta sesuatu belum tentu langsung dikasih. Penting jadi datang buat di pola. Dalam rakaat tugas asur insyaallah kufialah muda dikali Allah cukupkan rezeki kita di hari ini. Siaga kira-kira 4 rakaat, 8 rakaat setiap pagi sholat duha. Berapa harganya di hadapan Allah? Nabi katakan, "Man shalla sabaya raka'atin." Lingi-lingi bersempaja sunnah 4 rakaat sempaja duha. Tuke ele agada selalita. Kata balahu minal qanitin. Allah catat kita sebagai hamba yang taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah catat kita sebagai hamba yang taat kepada Allah. Kalaulah kita meninggal di hari itu, maka kita meninggal dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Siaga al-qiyam 10 rakaat, latu 10 rakaat. Berapa harganya? 10 rakaat sampai 12 rakaat di hadapan Allah. Harganya di hadapan Allah inilah yang paling mahal. 10 sampai 12 rakaat. Tidak tanggung-tanggung jamaah sekalian. Ya kodi dilo pasti logi pun de bola magalo. Pasti logi pun de oto magalo. Pasti logi pun lain rumah yang bertingkat dan seterusnya. Di akhirat kira-kira apakah kita bermimpi untuk memiliki hal yang sama? Akhirat adalah selama-lamanya. Kata Nabi, "Man shalla 10 raka'atin." Ligi-ligi sebanyak 10 rakaat tuke ini, lentuk 10 rakaat tuke ini. Mana dua? Apa kata Nabi Muhammad SAW? "Banallahu baitan fil jannah." Allah bangunkan kita istana di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. La bangunkan di istana di dalam surga kau pasir Allah ta'ala. Lagi soal yang kau belok kita tabur bola di dalam surga. Pokoknya sebanyak lagi 10 sampai 12 rakaat tuke ini. Bayangkan kalau setiap hari kita sholat seperti itu. Yang kode mulai tugas 10 rakaat tak cincana seminggu. Yang kode mulai tugas seminggu tak cincana sebulan. Yang kode mulai tak cincana sebulan pakai 10 rakaat cincana setahun. Yang kode mulai tugas tahun sebanyak 10 rakaat solat duha tak cincana seumur hidup. Yang penting kamu tadi dalam surga. Sebagai dan kita Allah siapkan istana di surga, sementara di negara bumi gratis, tidak ada yang dibayar diri dia, sama-sama dimuliakan oleh Allah. Jamaah sekalian, tentu jamaah sekalian
Saya tidak ragukan, pasti insya Allah biasa di masa sebaya sunnah duha itu so. Tetapi pertanyaan saya berapa rakaat yang istiqomah? Kira-kira secara rakaat istiqomah 2 rakaat atau kabupaten itu? Yang kedua rakaat insya Allah lihat malam ini apalagi awal tahun 2020. Lihat malam ini insya Allah saya istiqomah kok tunggu sobat dari kota rakaat. Yang kutan riono 2 rakaat. Insya Allah mulai malam hari ini saya istiqomah 4 rakaat mulai besok. Yang kutan rakaat riono insya Allah lihat malam hari ini dipanggil dengan rakaat tunggu. Yang kuat rakaat biasa kita cukupkan 8 rakaat. Kalau 8 rakaat biasa kita cukupkan 10 sampai 12 rakaat. Ini namanya peningkatan. Sebab makanya dia minta bakal yawmuhu misla amsihi fa huwa maqbulun tinggi ata ya malam pada malam tidak diolong ata bacina kapan salim bakal yawmuhu syarra bil amsihi fa huwa maqbulun tinggi ata ya waktu tidak diolong masa punya sunat duha bukan terganggu juga esok sekali tamat mulai 20 tak meninggal tinggal sebenarnya sunat agar sebentar malul hamba seperti ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak istiqomah. Wa man kana yawmuhu khairan min amsihi fa huwa rabihun tinggi ata ya rabbana belikan terus bebaskan dia. Kemarin 2 rakaat ditingkatkan jadi 4 rakaat. Kemarin 4 rakaat ditingkatkan 6 rakaat. Kemarin 6 rakaat ditingkatkan 8 rakaat. Ditingkatkan 10 sampai 12 rakaat istiqomah. Inilah hamba yang rabihun, hamba yang beruntung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertanyaannya, kira-kira waktunya dari jam berapa ke jam berapa? Dalam hadis tidak pernah berbicara jam. Nabi tidak katakan jam segini sampai jam sekian. Nah, pokoknya yang ketika matahari sudah terbit, kira-kira sudah lewat sekitar 15 menit, itu sudah masuk waktu duha. Yang kubas sepanjang di subuh di masjid ini Bornoki etikaf masih kiri dia misalnya masjid ini tidak beranjak dari masjid ini sebelum matahari terbit. Kemudian pada coba masjid ini kita tadi sekitar 10 menit lebih dari sampai 15 menit. Ini namanya sholat isya. Sepanjang isyraq bedanya dengan sholat duha. Sepanjang isyraq buat rakaat, tapi harus di masjid di Jawa. Tidak berarti di Jawa boleh. Dito lewat di masjid atau di masjid ini, kecuali ada hajat misalnya waktu masjid ini batal wudhu kita. Tidak berarti di situ boleh. Sampai kita berzikir terbit matahari kira-kira jam 6 lewat 15 menit. Dilewatkan lagi sekitar 12 sampai 15 menit, sekitar jam setengah 7. Atau di masa sampai sunnah di masjid, sholat isyraq namanya. Usolli sunnatan isyraq raka'ataini lillahi ta'ala. Siaga apalala ibarat kita ini memperoleh pahala haji dan umrah. Bayangkan tuke-tuke ini jatuh. Tapi kata Golkar, saya juga tidak bisa istiqomah ini. Kadang-kadang kalau bulan Ramadan hampir kami kerja. Saya kalau bulan Ramadan hampir setiap subuh bawakan pengajian kitab Bulughul Maram di Masjid Nahdlatus Sa'adah beberapa tahun terakhir ini. Sampai kita pengajian, ia balik kerja kira-kira pada kita tiap lewat. Kita berzikir sejenak, setelah itu
Sebelum tinggalkan masjid, asalnya sunnah itu adalah salat isya. Semua jamaah yang hadir. Ini nanti bisa dicoba-coba sekali. Oh, kita start bulan Ramadan, insyaallah kita berjiat. Pahalanya ibarat memperoleh pahala haji dan umrah. Ada beda sepanjang isya sepanjang duha. Sepanjang isya di waktu yang sama dengan duha, lain dia dilewati di jam sekali dari masjid. Salat isya 2 rakaat. Yang sepanjang duha, yang boleh suri di mulatan terjadi sepanjang isya sunnah, sepanjang duha. Wadin itu 10 rakaat. Sampai jam berapa? Kira-kira kalau kita sebut jamnya kira-kira sampai jam 11, jam 10 lewatlah jam 11. Di waktu afdalnya, waktu yang paling mulia di jam sepanjang duha. Dalam hadis itu kurang lebih maknanya Nabi katakan ketika unta anak-anak unta sudah berlarian, sebab kepalanya kira-kira jam 9 sampai jam 10 itu afdal. Cuma kadang-kala waktu jam 9 jam 10 kita itu waktu sibuk itu pakal teruk ini betul di mana dulu patasi indoni dan seterusnya. Kadang-kala kita lebih memilih pagi ini sekitar TV. Nah coba sekalian dikogi cara dijawab kalau aku rakaat 2 rakaat. Jadi kedua rakaat biarlah sejak yang berselang. Salli sunnatul duha raka'ataini lillahi ta'ala. Ada adillah. Yang ko katakan kalau dalam rakaat di kedua yang berselang. Allah rakaat kedua yang berselang. Arwah rakaat kepagi berselang. 10 rakaat kelima yang berselang. 10 rakaat kelima yang berselang. Rakaat. Salat duha yang sepanjang tarawih warti 4 rakaat sekaligus, 4 rakaat sekaligus. Ada, tidak perlu heran yang boleh pagi di masjid masa sepanjang tarawih batu ternyata di masjid masa sepanjang tarawih 4 rakaat sekaligus. Jika kalau sedang tidak perlu heran, ada hadisnya pun Nabi pernah melaksanakan hal yang sama. Acuy banget. Pada waktu keluar rakaat. Tapi kalau sepanjang duha rakaat 2 rakaat. Agar selesai dan terus 10 rakaat. Dan jamaah sekalian yang sama-sama dimuliakan oleh Allah, lalu ya kok kami doakan kita insyaallah mudah-mudahan Allah tuntun kita untuk menjawab insyaallah. Kami doakan kita. Bagaimana caranya agar kita bisa istiqomah? Istiqomah bahasa Al-Quran ini, bahasa kita pada dulu. Nabi katakan khairul a'mal in qalla wa dalla. Sebaik-baik amalan in qalla wa dalla. Namun kita cerita yang penting istiqomah. Jadi malam hari ini berdiam kepada Allah. Yang berapa berapa bulan. Jangan sempat rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat, mulailah dari yang sedikit-sedikit. 2 rakaat 2 rakaat sampai kemudian luar biasa. Yang kompel ini ternyata suatu ketika ada kesibukan, karena kesibukan kita ternyata tidak sempat sholat duha 2 rakaat. Tiba-tiba kita merasa kehilangan. Pada biasa di masa penjaga jamaah di masjid. Biasa di masa penjaga jamaah di masjid. Suatu ketika ada waktu ternyata Allah takdirkan kita tidak sempat berjamaah di masjid. Seolah-olah ada yang hilang dalam diri kita. Ini namanya sudah nikmat. Itu boleh kalau tidak ditingkatkan. Tingkatkan 4 rakaat. 4 rakaat sudah dinikmati, tingkatkan 6 rakaat. 6 rakaat sudah nikmat, tingkatkan 8 rakaat. Yang kedua, berdoa kepada Allah.
banyak-banyak berdoa kepada Allah. Doanya, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik wa ala ta'atik. Duhai Allah yang maha membolak-balikkan hati terbolak-balik. Kadang-kala luar ini sedih Jawa sebanyak hati baca dendre ternyata iwa sedih talu pasedih gati talu pasedih matakan minta kepada Allah, ya muqallibal qulub, duhai Allah yang maha membolak-balikkan hati, tsabbit qalbi, tetapkan hatiku, ala dinik, dalam cahaya agamamu, wa ala ta'atik, dan dalam cahaya ketaatanmu ya Allah. Jadi doa ini penting. Amal apapun yang kita kerjakan mesti disertai dengan doa. Mesti disertai dengan doa. Makanya buat Nabi tuh kepuri masuk fajar ada doanya. Doa ini istiqomah Nabi. Agak berdoa. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'ah wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an, mereka kasih pada ilmu yang bermanfaat, wa rizqan thayyiban, dan badicek rezeki yang halal dan berberkah, wa 'amalan mutaqabbalan, amal-amal yang engkau terima ya Allah. Jadi harus disertai dengan doa. Sebab tidak ada kekuatan kita, seluruhnya kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, bikin komunitas, Pak. Komunitas ini penting. Ada komunitas, bergaullah dengan sesama orang-orang yang betul-betul memperhatikan amal. Sebab kalau pergaulan kita sesama orang-orang Islam yang taat kepada Allah, kita akan terbawa. Tapi kalau kita bergaul, biasanya bergaul si atau macam-macam dengan amalan-amalan yang sedikit. Suatu saat, sekalipun kita istiqomah, suatu saat kita mungkin akan tergerus. Tapi bukan berarti harus menjauh dari mereka, harus diajak itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, saling berdoakan, Pak. Doakan saya doakan Bapak, insya Allah mudah-mudahan istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab salah satu doa yang dijawab oleh Allah ketika Bapak doakan kebaikan kepada saya, Dewi saya bahkan tidak doakan itu dijawab oleh Allah. Saya doakan Bapak dengan kebaikan, Bapak tidak tahu Dewi saya bahkan tidak doakan, dijamin dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu yang kau doakan, sebutlah nama-nama keluarga kita, sebut nama anak-anak kita, istri kita, saudara-saudara kita, sebut nama-nama orang yang dekat dengan kita, insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, itu negara. Alhamdulillah. Sahabat sekalian, Oh ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh. Berkuning Boleh sholat duha, pula bisa kita pakai wasyamsi wa duhaha dan seterusnya. Kemudian wadduha wal laili idza saja, boleh sekiranya waktu kita segar. Yang kedua dia palapoh, yang kedua apalagi beralih di dalam Al-Quran yang lain. Dalam Al-Quran faqra'u ma tayassara bikum, bacalah yang paling mudah bagi kita. Ya qul huwallahu, itulah yang kita hafal. Ya sudah buku. Yang pendidikan ada pelaksanaan kita surah Al-Fatihah. Ya itu surah Al-Fatihah karena buku selesai diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kuda palakmu syamsi wa duhaha wal qamari idza. Pokoknya yang penting palak insyaallah itu kan menjadikan amalan istiqomah.
Memang ada petunjuk, ada petunjuk. Iya, kamu akan bisa. Kamu Apa-apa. ya, kalau tidak ada alhamdulillah, mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Sebetulnya malam hari yang mungkin saya batalkan, Bu. Tiba-tiba saya diuji oleh Allah, sakit influenza. Ini kalau seperti ini, seperti mana otak ini, Bu? Kadang sakit kepala dan seterusnya. Tapi ternyata saya berpikir dari minggu lalu kan begitu. Satu hari rasa-rasanya saya berdosa ketika saya batalkan. Oleh karena itu mudah-mudahan ini menjadi amal ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita saling mendoakan Bapak. Doakan saya mudah-mudahan meninggal dalam keadaan mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Saya doakan Bapak Ibu sekalian mudah-mudahan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Inilah yang sempat saya sampaikan pada pertemuan malam hari ini. Kalaulah ada kalimat yang tidak sejalan dengan Al-Quran dan Hadis, kembalilah kepada Al-Quran dan Hadis dan lupakan apa yang saya sampaikan. Demikian, mari kita tutup dengan baca doa kafaratul masjid. Subhanallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.